Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib, nahnu min firqatus salisah. Ana Faisal Muhammad Farid wa sadiqati Raihatun Najiyah. Nahnu sanabahasu ani tatwir as-saqafah al-islamiyah fi sina'ati wa da'wati wali sungo. Taib, huna nahnu sanabahasu al-awwal yakni anil tarikh duhulil Islam, yakni nazariya al-gujaratiyah wa nazariya al-arabiyah wa nazariya al-farisiyah wal akhir al-nazariya as-siniyah. Summa asani yakni nabahasu ani wali sungu, yakni makna wali sungu wa nasyatoh wa salisa tajiyah ad-da'wah wa al-akhir yakni tariqatu da'wah. Al-awwal nahnu sanabahasu ani tarikh duhulil Islam fi Indonesia. Liduhulil Islami ila Indonesia nazariyat mukhtalifa wa ra'a mukhtalifa wa faqqan li yauma raddi azrah duhulil Islamu ila Indonesia wa huwa amara muakkad bima'na annahu lam ya'ti min makanin wahid wa huwa daura jama'atu wahidah walaysa fi nafsul waqti. Zaharat nazariyat mukhtalifah hawla duhulil islami ila Indonesia di anna wajahatin nazrah wal adlatu mukhtalifah saat tadi bil ta'akidi ila istintajat hawla nazariyat mukhtalifah li duhulil islami ila Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia memiliki berbagai teori dan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Azumardi Azroh, Islam masuk ke Indonesia yang kompleksitas. Artinya, tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Berbagai teori pun muncul tentang masuknya Islam ke Indonesia. Karena perbedaan sudut pandang dan bukti-bukti yang ditunjukkan tentunya akan menghasilkan kesimpulan tentang teori-teori yang berbeda pula. Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan sebagian lain berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Dan dari sini dapat dikatakan bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia sudah sejak awal dan abad Hijriah. Namun masih menjadi pertanyaan akan kepastian asal kedatangan pembawanya, tempat dan tempat yang didatanginya, waktu serta bukti sejarah. Akibat dari perbedaan pendapat dan bukti-bukti tersebut menyebabkan beragamnya teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nazariyah al-Gujaratiyah. Tanba'a hadhihi nazariyah min wajhatin nazri hadhihi allati tansu ala anal Islam nasya'a fi wilayati Gujarat. Tamma Tarahal Pujnebel hazihi nazariyah min qablu waqafan lahu Arabal madrasati syafi'iyah alladhina hajaru wa istaqarru fil handi walladhi najalabul Islam lihaqqan ila arkhabil. Taraha Pujnebel salasa ara'ah hawla hazihi nazariyat, yakni al-awwal asbabul madrasal fiqih, asani asbabu siyasiyah, al-akhir yakni asbabu athariyah. Pertama yakni teori Gujarat. Teori ini berasal dari pandangan yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Pujnebel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Sob Horvath dalam bukunya Review the History des Religieux, menekankan pandangannya ke Gujarat berdasarkan yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia.
Yang kedua, hubungan dagang India-Indonesia telah lama terjalin. Yang terakhir yaitu inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Nah, kemudian Fishneper juga mengemukakan 3 pendapat tentang teori ini. Yang pertama, alasan mazhab fikih. Menurutnya, 2 wilayah di India, Gujarat dan Malabar, adalah yang pertama kali menganut mazhab Syafi'i sebelum dibawa ke Asia Tenggara. Yang kedua yaitu alasan politik, di mana setelah keruntuhan kekuasaan Baghdad, banyak para sufi yang kemudian melakukan perjalanan ke Asia Tenggara melalui India. Kemudian yang terakhir yaitu alasan arkeologi. Berupa batu nisan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan batu nisan di India. Nazariyah al-Arabiyyah. تنص هذه النظرية على أن الإسلام يأتون إلى إندونيسيا مباشرة من شبه الجزيرة العربية في قرنين السابع والثامن ميلادي. ما كان تعالى صراحة الإسلام يؤره إلى إندونيسيا أما 674 ميلادية جلبها التجارة العربية. في قرنين السابع والثامن الميلادي كان مضيق ملقا مصدمة اجتازها التجار المسلمون في رحلتهم التجارية مع دولة جنوب شرق آسيا وآسيا شرق. في القرن السابع جنوب شرق آسيا إنها حركة مرور التجارة والتفاعلات السياسية بين قوي العزم الثلاث وهي الصين تحت أسرة تانيخ. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini didukung oleh Crawford, Kaiser, Hamka, J.J. Dingrad, Mukti Ali. Dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib al-Atlas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Nah, pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka dengan negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada abad ke-7, Asia Tenggara memang merupakan lalu lintas perdagangan dan interaksi politik antara 3 kekuatan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Nah, di sini Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat dan masuk pada abad ke-13 Masehi. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab diikuti oleh Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Hamka memiliki pandangan yang berbeda dengan sejarawan Barat atau Orientalis dengan menambahkan pengamatannya masalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Dan Hamka juga menolak pendapat Islam masuk ke abad ke-13 disebabkan pada di Nusantara pada abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. An-Nazariyah al-Farisiyah tama iktiraha hadhihi an-nazariyah fi Indonesia min qabli P.A. Husni Jajadiningrat. Hadhihi an-nazariyat aktsaru yarkadu muraja'atihi ala saqafah alladhina ya'ishuna baina al-jaliyah al-islamiyah al-indonesia allati yu'taqidu anna laha awjahu tashabaha ma'a biladi Faris. Al-awwal yakni hunaka zikr al-ashir min Muharram yaum al-Ashura. Asani yakni tashabaha fi ta'lim al-Syekh Siti Jenar ma'a ta'lim Sufi al-Halaj al-Irani. Al-akhir yakni istakhdama mustalahati al-lugha
al-ironiyah fi tilawati al-mubakarati lil Qur'an fi nizami tahja'atil arabiyah al-isyarati hurufil harakih. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan di Indonesia oleh P.A. Husin Jajadiningrat. Teori ini lebih menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia, yang antara lain yang pertama yaitu adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atau terbunuhnya Husain Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Dan yang terakhir yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajaran Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harokah. An-Nazariyah As-Siniyah. Binaan ala hazihi an-nazariyah ja'al islami ila Indonesia biwasitati at-tijar al-muslimina as-sinin ibarat tarakat at-tijarati fil qarnaini as-sabi' was-samin miladiyin. Awalan makana li ziyarati huwa Sumatrah. Yajibu an yakuna mafhuman an hazihi an-nazariyat la tatahaddasu anil wusuli al-mubakkiran lil islami ila Indonesia, bal tatahaddasu an daurul muslimina as-sinin fi musahamati bil bayanati wal ma'lumati haula wujudul al-jaliyati al-muslimah fi Indonesia wa dauruha fi tatwirati fi Korni Khomis Asyar au Sadis Asyar Miladiyah. Yang terakhir yakni teori Cina. Teori ini berdasarkan Islam yang datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta dan perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal dan juga berkembang di sana, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton pada masa pemerintahan Taisung dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya. Tayyib nastamir. Makna wali songo. Yatakawan wali songo min kalimatain wahuma wali wa songo. Minan nahya al-lughawiyah ta'ti kalimatul wali minal lughah al-arabiyyah wa hiya al-qarabah allati ta'ni as-sadiq al-habib al-qarib. Fi hina anna kalimatul wali bihasb al-mustalahah ta'ni al-ashkhas al-mukhtarin al-mahbubin alladzina yu'tabiruna min al-aqarib wal masyahir fil mujtama' wala siyama az-zu'ama al-islamin wa nashiruna fil islam kama yasrafahu al-mujtama' al-islami bi annahu 'ashiq Allah alladzi yatamatta'u bi qudrati khariqa lit-tabi'ah wa bi surati adak fa innal karamah allati yu'tiha Allah li syu'bahil mukhtar waladaihi qadra kabiran jiddan minal quwa ad-dakhiliyah waladaihi ma'rifatun 'aliyah. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai strategi dan dakwah Wali Songo. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian Wali Songo itu apa. Wali Songo itu berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya teman, kerabat, kekasih. Adapun secara istilah, wali itu adalah orang terpilih yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya
yang mana terkenal dalam lingkungan masyarakat bahwa mereka adalah penyebar agama Islam dan termasyhur di kalangan tokoh-tokoh Islam. Adapun masyarakat juga menganggapnya mereka adalah kekasih Allah yang memiliki kekuatan batin yang besar, memiliki ilmu yang tinggi, dan memiliki kekuatan gaib. Lebih tepatnya itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Oke, kita beralih pada kata yang kedua, yaitu kata songo. Ada beberapa pendapat yang mengartikan kata songo ini. Yang pertama yaitu songo masuk dalam bahasa Jawa yang artinya 9, di mana wali yang menyebarkan dakwah Islam itu berjumlah 9 orang. Ada pula yang mengartikan bahwa songo itu adalah berasal dari kata bahasa Arab sana yang artinya terpuji dan mulia. Mengapa terpuji dan mulia? Dikarenakan mereka adalah pilihan Allah, menjadi kekasih Allah dan mendapatkan karamah dari Allah karena mereka adalah orang yang mulia dan orang yang terpuji. Oke, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa songo itu adalah dari kata sana yang artinya tempat, wilayah, atau daerah. Nah, mengapa tempat, daerah, atau wilayah? Karena dalam penyebarannya wali itu memiliki daerah masing-masing, memilih tempat atau wilayah yang sesuai dengan keadaan strategis maupun geostrategisnya. Dan jika kita kembali pada pengertian awal, yaitu songo yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bilangan 9, di mana wali itu dalam menyebarkan dakwahnya ada 9 orang yang termasyhur. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmatullah yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel, berada di Surabaya. Yang ketiga yaitu Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku yang biasa disebut sebagai Sunan Giri. Yang keempat, Maulana Ma'dum Ibrahim yang bertempat di atau yang biasa dikenal dengan Sunan Bonang, berada di Tuban. Yang kelima yaitu Raden Qasim yang biasa disebut sebagai Sunan Derajat. Yang keenam yaitu Raden Mas Syahid yang disebut Sunan Kalijaga. Yang ketujuh yaitu Raden Said yang biasa disebut sebagai Sunan Muria. Yang ke-8 yaitu Ja'far Shadiq atau yang biasa disebut dengan Sunan Kudus. Yang terakhir, yang nomor 9 yaitu Syarif Hidayatullah yang biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, adapun menurut Profesor Dr. Chan Chi Sim yang dikutip oleh Effendi Zarkasi mengenai bilangan yang 9 itu memang merupakan simbol bagi orang-orang Jawa yang berasal dari pengertian 8 penjuru mata angin ditambah 1 pusatnya. Baik, mustamir. Nishad wali songo. Yu'rafu wali songo bi'annahu amil nasyitun fi tahfir al-mujtama' jasadiyan wa aqliyan fil mujtama' ad-dawair min at-tabaqa ad-dunya ila mas'uli ad-daulah fi intishar ad-daulah al-islamiyah lam yaqlul wali songo min al-adat allati kanat sa'idah fil qabila al-jawiyah 'ala al-itlaq bal istamar fil hufat 'alaiha wa qada 'ala al-'adat wal mu'taqidat allati tafuhu minha raihatu syirk kakul walaysa dhalik fahasiba bal qad wali songo aidan al-'audah ila tauhid al-haqiqi. Wali Songo itu terkenal sebagai pencetus penyebaran Islam di Jawa. Pada umumnya peta dakwah Islam di Indonesia itu khususnya Pulau Jawa menjadi kiprah dari dakwah Wali Songo yang tidak terbantahkan dalam sejarah. Nah, oleh sebab itu Haji Vandenberg tanpa ragu mengatakan bahwa adapun yang memimpin penyebaran Islam itu adalah para wali. Merekalah yang memimpin mengembangkan agama Islam di seluruh Jawa. Nah, Wali Songo itu terkenal sebagai pekerja giat dalam menggembleng masyarakat secara lahir maupun batin, baik itu dari kalangan kelas bawah maupun sampai ke petinggi negara. Nah, dalam penyebaran dakwah Islam, Wali Songo itu tidak
mengurangi sedikit pun adat yang ada di tempat itu, tidak mengurangi kebudayaan yang ada di tempat itu, melainkan dengan memeliharanya dan memasuki ajaran-ajaran Islam di dalam kebudayaan itu. Dan bukan hanya itu, Wali Songo juga memberantas segala adat yang berbau kemusyrikan yang jauh bertentangan dengan agama Islam, dan itu tidak tanggung-tanggung secara totalitas. Dan tidak hanya itu, Wali Songo juga menggembleng, mengiring masyarakat itu kepada tauhid sejati. Nah, Muhammad Natsir Arsyad itu mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Seputar Sejarah dan Muamalah bahwa ada 5 prinsip utama dalam dakwah para Wali Songo yang merupakan titik kiprah dalam penyebaran Islam yang dijadikan sebagai patokan. Yang pertama yaitu memelihara keyakinan beragama dengan membentenginya dari sekalian unsur yang bakal mencemari, yang akan merontokkan. Nah, yang kedua yaitu menjaga keselamatan harta, nyawa, jiwa umat dari aneka ragam ancaman seperti misalnya perampasan hak, pengibulan, terus frustasi, bunuh diri, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menanamkan pemahaman tentang berbagai hukum pergaulan sosial, pernikahan, kesehatan, kebersihan, dan ilmu pengetahuan demi menjaga anak keturunan, kesehatan jasad dan ruh, akhlak luhur, kecerdasan, dan akal waras umat. Yang keempat yaitu melindungi akal pikiran sehat rakyat dari segala yang bisa mengumpulkan dan merendahkannya, seperti menenggak minum minuman keras itu diberantas lah, malas belajar, malas bekerja, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu membendung atau menepis pengaruh-pengaruh luar yang dapat merosotkan kehormatan dan martabat nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan agama. Nah, itulah adalah 5 prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir Arsyad dalam bukunya yang berjudul Seputar Sejarah dan Muamalah. Al-strategiyah hiya al-juhud wal ijra'at al-lazimah lil itqan wal istikhdam jami'ul mawarid li tahqiqil ahdaf. Wa bitali yumkinu tafsir da'wah Wali Songo kawasilah li da'wah an-nas ila sabilillah. Hunaka al-adid minal strategiyah allati attaba'uha Wali Songo fi naqli da'wah. Di strategiyah ad-da'wah Wali Songo yatakawwanu 'alal khamisah hiya al-awwal tanqasimu mantiq ad-da'wah, ats-tsani nizam ad-da'wah bi gharsil 'aqidatil islamiyah, ats-tsalits al-harb al-islamiyah fi ittisalil qayyim al-mukhalafah al-'aqidah al-islamiyah. وفي الرابع اقترب من الشخصيات القيادية والأخير تحاول تلبية الاحتياجات المجتمع. Ketiga, kita masuk dalam pembahasan strategi dakwah Wali Songo. Nah, strategi itu sendiri merupakan usaha-usaha atau tata cara menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan demikian dakwah Wali Songo ini dapat diartikan cara yang ditempuh untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama yaitu pembagian wilayah dakwah. Nah, para Wali Songo itu sangat memperhitungkan wilayah strategis dalam melakukan dakwahnya. Nah, dari sinilah mengapa Wali Songo itu bisa tersebar bukan hanya di Jawa Timur saja, bukan hanya di Jawa Barat saja, melainkan di seluruh Jawa. Itu dikarenakan apa? Karena para Wali Songo itu menggunakan strateginya yaitu pembagian wilayah dalam berdakwah, sehingga dalam berdakwah tidak hanya ujuk-ujuk berdakwah, tetapi memperhitungkan letak strategis, wilayah strategis dalam melakukan dakwahnya. Nah, di samping eliminasi tempat yang strategis, Wali Songo itu juga mempertimbangkan faktor geostrategisnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Jika kita teliti, Wali Songo itu dalam menyebarkan dakwahnya itu memiliki rasio, yaitu rasio 5:3:1. Rasio 5:3:1.
Nah, adapun tanah Jawa yang memiliki rasio terbesar yaitu Jawa Timur. Jawa Timur mendapatkan perhatian yaitu dengan ditunjukkannya ada 5 wali yang tersebar di Jawa Timur, di mana 5 wali yang berbeda-beda dalam pembagian teritorial dakwahnya. Adapun alur masuknya 5 wali itu yaitu diawali dengan merintisnya dakwah oleh Maulana Malik Ibrahim yang mengambil wilayah dakwah di Gresik, sehingga terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Setelah Sunan Gresik itu wafat, wilayah ini dikuasai oleh Raden Paku, yaitu Muhammad Ainul Yakin, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Nah, kemudian disusul oleh Raden Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel, yang memilih wilayah dakwahnya di Surabaya, yang juga bersebelahan dengan Maulana Maghdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, letaknya sedikit ke utara dari Surabaya, yaitu di Tuban. Nah, sedangkan Raden Qasim itu berada di Sedayu. Nah, pusat kekuasaan politik pada saat itu yang menyebabkan berkumpulnya 5 wali di wilayah Jawa Timur. Nah, kita beralih pada penyebaran Islam di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini tersebar di 3 tempat, yaitu di Muria, yaitu Raden Said, yang kedua yaitu di Demak atau Sunan Kalijogo, yang ketiga Kudus, yaitu Ja'far Shadiq. Nah, tentunya sasaran dakwah di Jawa Timur itu tentu berbeda dengan sasaran dakwah yang ada di Jawa Tengah. Nah, dapat dikatakan pada saat itu kekuasaan politik Hindu-Buddha sudah tidak beroperasi lagi. Namun kehidupan masyarakat di situ masih dipengaruhi oleh kehidupan atau ajaran Hindu-Buddha. Nah, pada saat itu juga wali menggunakan wasilah seni sebagai media komunikasi yang begitu besar pengaruhnya terhadap pola pikir masyarakat Jawa Tengah waktu itu. Nah, dengan adanya wasilah seni tadi menjadikan Wali Songo itu harus mengembangkannya. Perlu adanya perubahan, perlu adanya modifikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Kita beralih pada wilayah yang terakhir, yaitu Jawa Barat. Nah, di mana di Jawa Barat ini hanya ada 1 orang wali, yaitu Sunan Gunung Jati yang berjuang mendakwahkan Islam di wilayah tersebut. Adapun strategi yang kedua yaitu sistem dakwah dengan menanamkan akidah Islamiyah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, adanya sistem dakwah persuasif yang berorientasi untuk mengajak masyarakat pada akidah Islam memang susah-susah gampang. Nah, misal yang pernah kita ketahui, Raden Rahmat itu berdakwah pada Adipati Arya Damar dari Palembang karena kebijaksanaan Raden Rahmat, karena keramahannya. Nah, maka di situ Raden Rahmat itu karena wibawanya sampai-sampai Raden Arya Damar itu bersedia untuk masuk Islam bersama istrinya dan juga para pengikutnya, maksudnya rakyat lapisan masyarakat di negeri yang dipimpin oleh Arya Damar di Palembang itu. Jadi dengan adanya sistem dakwah menggunakan mengajak untuk menanamkan akidah Islam yang ada di kondisi saat itu, Raden Rahmat itu menggunakan kebijaksanaannya, menggunakan keramahannya, dengan wibawanya, itu bisa mengajak salah satu pemimpin tokoh. Contohnya Arya Damar Palembang tadi yang bisa masuk Islam bersama istrinya sekaligus para pengikut masyarakat di negerinya. Yang ketiga yaitu perang damai dalam memberantas nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, adapun caranya yaitu dengan melakukan perang ideologi. Yang keempat yaitu strateginya melakukan pendekatan pada tokoh terkemuka dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Nah, dengan itu para wali songo itu juga berusaha menghindari konflik-konflik, yaitu dengan menghindari konflik dengan mendekati tokoh-tokoh pembesar
di situ, yaitu serta menggunakan cara yang digunakan oleh Rasulullah untuk memperkuat kedudukan Islam di tengah peradaban budaya yang majemuk dan masih minim ajaran Islam. Nah, cara yang dilakukan Wali Songo ini cukup relevan dalam mengajak masyarakat melalui wasilah tokoh-tokoh setempat. Jadi ketika tokoh-tokoh setempatnya saja sudah masuk Islam, maka pengikutnya dengan mudah untuk diajak masuk Islam. Nah, seperti itu. Adapun strategi yang kelima yaitu berusaha memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, adapun faktor itu sangat dibutuhkan pada waktu itu adalah urusan air, baik itu air untuk kehidupan sehari-hari atau untuk pengairan pertanian. Dan ini cukup relevan juga dalam mengajak masyarakat untuk belajar agama Islam, untuk masuk di ajaran Islam, yaitu dengan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nastamir tariqatut da'wah fi nashri da'wah al-islamiyah la yumkinu fasl Wali Songo 'anil asalim al-mukhtalifah al-mutabi'ah fi jazbi qulubi qadah al-mujtama'. Yatimu tanfidh hadhihi at-tariqah min qabl Wali Songo fi ta'amul ma'a syakhsiyat al-khassah. Misal an-nabla wal qada alladziina yahzuna bil ihtiram wa lahum ta'thir kabir fil mujtama' wa ghairihim. Amma tariqatud da'wa Wali Songo fi intisyaril Islam fi Jawi hiya yatakawwanu ala sab'atu turuq. Al-awwal al-hikmah, al-thani zar'u syakhsiyah, al-thalith zawaj, al-rabi' tatwir al-madaris ad-dakhiliyah al-islamiyah, wa fi al-khamis at-tanmiyah al-thaqafiyah, wa fi al-sadis iqtisad al-mujtama', wa fil akhir siyasi. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu metode dakwah Wali Songo. Nah, dalam menyebarkan dakwah Islam para Wali Songo itu tidak terlepas dari berbagai metode yang diaplikasikan dalam menarik perhatian tokoh masyarakat. Nah, metode ini yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menghadapi tokoh-tokoh khusus seperti bangsawan, pemimpin, dan orang-orang terpandang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan lainnya. Adapun dalil dari metode yang dilakukan oleh Wali Songo itu tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan dan bantahlah mereka dengan cara yang baik atau berdebat. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, penggunaan metode tersebut itu sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kisah Raden Rahmat yang mengislamkan Arya Damar dari Palembang beserta istri dan pasukan negerinya. Nah, begitu pula kisah dari Sunan Kalijogo yang mengajak Adipati Panandaran di Semarang, di mana mulanya mereka itu saling berdebat, mujadalah, yang berakhir dengan masuk Islam Adipati tersebut. Bahkan konon katanya Adipati ini rela meninggalkan tahta, pangkat, kemewahan dunia demi syarat yang diajukan oleh Sunan Kalijogo supaya menjadi murid dalam belajar ilmu keislaman. Dan dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa metode al-hikmah itu merupakan sistem dan cara berdakwah Wali Songo dalam menyebarkan syiar Islam, serta merupakan metode kebijaksanaan yang dilakukan secara atraktif, sensasional, dan populer. Nah, cara ini digunakan untuk menghadapi masyarakat awam, sehingga dengan metode ini masyarakat awam itu dengan mudah menerima ajaran yang disampaikan oleh para wali. Misal dakwah yang dilakukan Wali Songo lewat seni.
baik itu gamelan maupun wayang yang mampu menarik perhatian masyarakat pada umumnya, sehingga dengan senang hati mereka itu masuk Islam tanpa paksaan. Nah, seni yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu gamelan yang terkenal, yaitu gamelan sekaten atau syahadatain, yang yaitu dua kalimah persaksian kunci keislaman, di mana biasanya digelar di Masjid Agung dengan memukul gamelan. Biasanya hal ini juga diadakan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga beberapa metode yang diterapkan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam seperti yang dikemukakan oleh Ridin Sofwan, yaitu yang pertama menggunakan metode penanaman atau pembentukan karakter, yakni dengan menyebarkan dakwah ke seluruh daerah, ke penjuru daerah, dengan mengunjungi daerah-daerah yang sama sekali tidak ada ajaran Islam atau minim pengetahuan agamanya, nah khususnya ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan seperti yang dilakukan oleh para wali. Nah, Raden Rahmatullah itu memiliki putri bernama Dewi Murtosiah yang dinikahkan dengan Raden Patah Demak. Nah, serta putri Sunan Ampel yang bernama Alawiyah itu dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Dan metode yang ketiga yaitu pengembangan pesantren, di mana awal mula pesantren itu dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang mana pengaruhnya bisa kita rasakan pada masa sekarang, masih ada pesantren. Nah, metode yang keempat yaitu mengembangkan budaya yang ada, misal seni yang diterapkan oleh para wali seperti gamelan tadi. Nah, itu kan awalnya kebudayaan yang ada di tempat tersebut, namun digunakan oleh para wali sebagai wasilah dakwah, sehingga masyarakat itu bisa dengan mudah menerima ajaran Islam. Adapun metode yang kelima yaitu berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Nah, seperti ijtihad dalam pertanian, perabotan dapur, barang pecah belah, dan sebagainya. Nah, di samping itu Sunan Kalijogo itu juga menyumbangkan karyanya, yaitu filsafat tentang baja dan cangkul. Nah, dengan adanya hal yang bergerak di bidang kemakmuran masyarakat ini yang telah disempurnakan dengan sarana dan prasarananya, nah diharapkan masyarakat itu bisa tertarik sehingga dengan senang hati mengikuti ajaran Sunan Kalijogo. Dan yang terakhir yaitu karena menggunakan metode politiknya dalam menyampaikan dakwah. Nah, dan ini berangkat dari kehadiran Keraton Demak yang tidak diabaikan begitu saja peranannya dalam sejarah penyebaran Islam pada masa itu. Nah, pentingnya kekuasaan politik bagi kelangsungan dakwah ini tentunya itu banyak terlibat dalam Wali Songo itu banyak terlibat dalam percaturan politik. Nah, kebanyakan para wali itu adalah panglima perang, penasehat dalam perang itu, atau juga penguasa itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.